Modul 11 Machine Learning dalam Geologi. Bagian B, Algoritma Machine Learning. Dalam penerapan machine learning untuk geologi, terdapat beberapa algoritma yang secara konsisten menunjukkan performa tinggi dalam klasifikasi, prediksi, dan analisis data geospasial. Masing-masing algoritma memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis. Algoritma tersebut yaitu: pertama, Artificial Neural Networks atau ANN. 2. Decision Trees atau DT. 3. Random Forest atau RF. 4. Support Vector Machine atau SVM. 1. Artificial Neural Networks ANN. Artificial Neural Networks merupakan algoritma yang meniru cara kerja otak manusia melalui jaringan neuron buatan. ANN terdiri dari unit-unit pemrosesan yang disebut neuron, yang tersusun dalam lapisan-lapisan, yaitu lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layers, dan lapisan output. Neuron menerima input berupa angka, fitur, mengalihkan dengan bobot, weight, menjumlahkan, dan menerapkan fungsi aktivasi atau activation function untuk menghasilkan output. Lapisan hidden memungkinkan ANN mempelajari hubungan nonlinear yang kompleks dalam data. Bobot antar neuron disesuaikan selama proses pelatihan untuk meminimalkan kesalahan prediksi. ANN sangat efektif dalam menangani data yang kompleks dan nonlinear, seperti data geokimia atau citra satelit. Dalam geologi, ANN telah digunakan untuk pemetaan prospektif mineral, di mana data dari berbagai sumber seperti geofisika, geokimia, dan topografi diintegrasikan untuk memprediksi zona mineralisasi. ANN juga digunakan dalam identifikasi jenis tanah dan klasifikasi litologi berdasarkan spektrum citra. 2. Decision Trees atau DT. Decision Tree adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini menyusun proses pengambilan keputusan dalam bentuk struktur pohon, di mana setiap cabang mewakili keputusan berdasarkan fitur tertentu, dan setiap daun atau leaf menunjukkan hasil akhir berupa kelas atau nilai prediksi. Struktur DT terdiri dari node, yaitu titik di mana keputusan dibuat berdasarkan satu fitur, misalnya kadar unsur geokimia. Cabang atau branch, yaitu jalur yang diambil berdasarkan hasil keputusan pada node. Leaf node, yaitu hasil akhir dari proses klasifikasi atau prediksi. Proses pembentukan pohon dimulai dari root node. Kemudian, algoritma memilih fitur terbaik untuk membagi data berdasarkan kriteria tertentu, seperti Gini index, entropi, atau information gain. Proses ini berlanjut secara rekursif hingga mencapai kondisi berhenti. Misalnya, semua data dalam satu kelas atau batas kedalaman pohon. Aplikasi DT dalam geoscience. DT digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tutupan lahan, misalnya hutan, pertanian, dan urban area dari citra satelit. DT dapat juga mengidentifikasi perubahan vegetasi atau penggunaan lahan dari waktu ke waktu. 3. Random Forest atau RF. Random Forest adalah algoritma machine learning berbasis ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan atau decision trees untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi.
Algoritma ini bekerja dengan membangun sejumlah pohon keputusan secara acak, lalu menggabungkan hasil prediksi dari masing-masing pohon untuk menghasilkan keputusan akhir yang tepat. Cara kerja random forest sebagai berikut. 1. Bootstrap sampling atau bagging. Data pelatihan dibagi secara acak menjadi beberapa subset. Setiap pohon dilatih pada subset yang berbeda, memungkinkan variasi antar pohon. 2. Pemilihan fitur secara acak. Saat membangun setiap pohon, hanya sebagian fitur yang dipertimbangkan untuk pemisahan di setiap node. Ini mencegah pohon-pohon menjadi terlalu mirip dan meningkatkan keragaman model. 3. Voting atau averaging. Untuk klasifikasi, hasil akhir ditentukan berdasarkan mayoritas suara dari semua pohon. Untuk regresi, hasil akhir adalah rata-rata dari semua prediksi pohon. RF sangat tahan terhadap noise dan data yang hilang, serta mampu menangani data dengan distribusi yang kompleks. Dalam geologi, RF sangat efektif dalam pemetaan prospektif mineral, klasifikasi citra geospasial, dan deteksi anomali geokimia. RF juga mampu memberikan estimasi pentingnya setiap variabel yang berguna dalam interpretasi ilmiah. 5. Support Vector Machines atau SVM. Support Vector Machines atau SVM adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi, terutama ketika data memiliki distribusi yang kompleks dan tidak linear. SVM adalah algoritma klasifikasi yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan dua kelas data biner dengan margin maksimum. Prinsip kerja SVM. 1. SVM memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi menggunakan fungsi kernel, agar data yang tidak terpisah secara linear bisa dipisahkan. Algoritma kemudian mencari hyperplane, atau garis atau bidang pemisah, yang memaksimalkan jarak atau margin antara dua kelas. Support vectors adalah titik-titik data yang paling dekat dengan hyperplane dan berperan penting dalam menentukan posisi hyperplane. SVM sangat cocok untuk data yang memiliki distribusi kompleks dan tidak linear. Dalam geologi, SVM digunakan untuk klasifikasi tutupan lahan, deteksi perubahan lingkungan, dan identifikasi anomali geokimia. SVM juga efektif dalam situasi dengan jumlah data pelatihan yang terbatas, karena kemampuannya untuk generalisasi yang baik. Demikian modul kuliah ini disampaikan. Terima kasih.